Stay cool ya untuk kakak ini. Nanti orang berani. Stay cool. Misterius, supaya misterius. Oh iya betul. Supaya apa? Misterius. Misteri. Oke. Misteri Gunung Han Pak. Ya. So berapa kali? Nah Natal di Manado. Oh, seberapa kali menarik ini. Kalau ini kan, so ini sih pasti kita jangan Natal sih di Manado, pasti ini tahu. Orang tuh dia kesana dulu supaya orang tahu sama anak siapa ada. Oh, begini ya? Seorang beda. Berupanya natural dulu. Kan kalau datang-datang begini Pak. Oh iya, Coba cukur kan. betul. Sedikit sama mobil. Ini. Kita sengaja kalau coba misalkan Natal begitu, kita coba cukur jangan di tanggal 20-an. Cuman ini ya repe gaya rambut ini. Ada yang lain yang sebelumnya. Kita sengaja coba cukur di awal-awal supaya nggak padat kan. Kalau orang mau cukur Natal tahun baru itu biasanya rame. Ini kalau Jadi- itu di Manado. Bagunting kok. Lalu kan tuh dibilang Bagunting. Bang cukur. Ah itu dong Ah, ada itu suara lain. di sini. Yuk, kira apa? Bagunting. Garis. Terus kan bilang, gunting ini, bagunting. Sudah dong. Nah nanti pas di tanggal 25, tanggal 1 Januari itu mulai agak panjang. So pas dan so gitu. Itu tapi rumus. Nah, Jadi kalau dong bilang supaya dapat pas pada momen. Nah, itu karena kan satu kadang coba cukur kayak terlalu pendek. terlalu pendek. Nah, Wah ini terasa terlalu pendek sih. terus ya. Berbeda. Gitu, Karu. Oke. Kamu mau cukur? Ini gimana? Cukur apa? Ini Coba kita. cukur. Coba gunting rambut. Belum. Belum. Kalau tuh orang kan perlu. Tuh style panjang ini juga. Oh, Supaya agak berbeda. style gondrong. Oke. Tuh, tadi kakak punya pertanyaan. Apa pertanyaan? Oh, Natal. Berapa lama kita nak Natal di Manado? Kalau mau hitung berapa lama, ini lama ya namanya Natal. Kayaknya 2 tahun lalu juga masih di Manado sih. Masih bisa dihitung dengan jari lah kita nggak Natal di Manado ya. Kayak mungkin 2 atau 3 kali lah. Ya. Jadi selalu kita sempatkan tanggal 25 itu atau di Desember itu kita sudah di Manado atau di Langoan. Gitu. Oh, jadi Natal di Langoan bukan di Manado kan? Tergantung. Biasanya tanggal 26 sudah dulu semua kamu ulang. Pokoknya fluktuatif lah, tergantung agenda. 24 Macam-macam sih. Lain kali kan biasa malam Natal. malam Natal ada yang Biasa kan di di Manado Langoan. atau di kampung biasa malam Oh. Natal rame itu. Oh rame. Malam Natal tuh rame. Enak udah DP vibe. Selain bagunting apa dengan ini? Baju baru, Oh jangan terlalu bagaimana no? masalah. Iya. Nah, oke, kalau Parfum. enggak no. Biasa-biasa aja. Yang Celana penting dan- hati baru. Itu. Oh maksudnya gandengan baru. Yang penting masuk gereja. Balik Iya, lagi. no. Yang penting masuk gereja. Jadi itu loh tuh memang inti dari segala inti masuk gereja. Masuk gereja. Mak DP konteks konfirmena kalau yang kita lihat Fenomena. di antara banyak hari kan kalau Mhm. orang boleh sebutkan ada hari di mana atau bercerita spesifik ke orang Manado hari yang paling banyak ditunggu dan Oh. yaitu bisa confident bilang Natal salah satu hari yang paling dinanti dan Betul. bayangkan kok kali kan dalam konteks bagus edo dan so berber gitu misalnya Berber. September juga orang so bikin panitia Natal misalnya kalau di dalam kalau kalangan Kristen misalnya tuh. Jadi so menanti tuh hari Natal gitu. Bahkan untuk yang non Kristen saja misalnya kalau mau buka usaha misalnya atau ada momentum tertentu biasanya rumpe patokan nang target supaya Natal konsumsi bukan biasa kan konsumtif di situ. Ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa sih di Natal ini kan jadi sangat penting nih bagi Fortoran orang Manado, Kawanua pada umumnya. Betul juga. Apa yang boleh? Kenapa? Apa? Dulu. Apa penting? Apa ini? Apa yang udah Kenapa yang ini jadi penting, jadi signifikan, jadi yang paling dinanti dari tahun kecil. Siapa penting? Mungkin gara-gara kalau pengalaman orang-orang Manado ya mungkin gara-gara apa ya? Minoritas, mayoritas sorry. Makanya televisi biasa dan daerah badan Oh siap. itu udah Siap. ngeles.
mayoritas orang kan lebih kebanyakan mungkin Kristen, Protestan. Ya, Katolik juga, mungkin Advent juga dan sebagainya kan lebih mendominasi Kristen. Apalagi yang kita tahu ya di Manado misalnya seperti itu. Dengan yang dulu pun yang kita rasa dari vibes itu kan memang ya dari jam masuk Agustus September itu kan terkesan seakan-akan itu ya sama dengan Agung bilang tadi, maksudnya so ber so kurang mau nanti dapat puncak dan di Desember yang mau menyongsong, artinya nikukis Natal sudah ciong dari September. Jadi kalau misalnya kita berperspektif sih ya mungkin gara-gara lingkungan, maksudnya lingkungan dari keluarga atau dari topik pertemanan atau mungkin dari sekolah sendiri. Kan di sekolah sudah betul-betul ibadah prenatal dan lain sebagainya, atau di kolom dan lain sebagainya, akhirnya ya jadi tunggu-tunggu menanti dan ini tanggal 25 ini, apalagi kadang biasa ada momen ada keluarga dari mana datang atau habis itu tolong ke mana dari orang, dan yang mana momen-momen yang paling orang tunggu sih sebenarnya kalau for kita ya itu buku dapat dengan orang-orang yang misalnya jauh yang mungkin setahun sekali orang boleh baru buku dapat seperti itu dan kalau momen-momen kalau Pak Rene apa ya? Kira-kira kalau tadi pertanyaan dari kenapa kemudian Natal ini kan begitu sangat hegemoni di Manado, Kamanua? Karena untuk orang yang lahir dan mungkin besar di Manado, orang alami dari kecil ini yang tadi maksudnya itu akumulatif. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang mungkin ada yang mungkin sama, DP cara menyambut ini, menyongsong ini dengan baju baru atau dengan bermain petasan atau macam-macam. Secara kolektif orang ada satu keseragaman acara begitu kan. Orang nanti orang mau sambut kan. Ini kan lumayan lama dari September, Oktober, berapa bulan ini sampai DP puncaknya kan tunggu-tunggu di tanggal 25 begitu dah. Jadi tidak bisa dipungkiri, maksudnya ini pengalaman ini membentuk orang dah. Orang Manado, apalagi bisa orang Kristen, ya begitu sih. Yang sampai sekarang orang masih pegang, karena tadi secara kolektif atau orang bisa beberapa dengan keluarga, dengan teman-teman, itu kan ini perasaan ini enak sekali dah, yang terus bentuk dari kecil. Dari taruhlah awal Desember itu sudah center class. Anak-anak namanya orang di kecil udah pasti takut. Apa tuh center class? Atau dong center kalau lebih bahasa di kelas. Itu Soterpit. Aduh. Lagi. Pokoknya isi di karong. Waduh, bisa takutnya orang dari kecil langsung dibentuk. Apa ini ya gitu kan. Itu kan yang ada di bulan-bulan yang lain. Itu terjadi di bulan Januari kan. Yang ada center class di bulan Januari apa gitu sih. Kalau kita lihat kan, apakah ini eksklusif cuma ada di Manado atau sebenarnya di daerah lain kan? Kemudian Natal atau cuma buat orang? Sebenarnya Natal yang unik di Manado itu bagaimana sih? Yang unik dan DP penciri unik apa ya? Iya, yang mungkin ada memori ketika kecil, besar, apa itu? Oke, ini sebenarnya kalau kita pengalaman waktu jadi 2000 kasih konteks nih, 2016 mungkin pengalaman Natal terakhir di Manado lah istilahnya. 2016 terakhir. 9 tahun lalu ya? Hah? 9 tahun lalu? Hampir 10 tahun. Iya. 10 tahun lalu. 2016 terakhir itu momen Natal di Manado. Habis itu kebanyakan momen Lebaran sebenarnya yang kita ke Manado karena lebih cenderung banyak libur di situ. Nah, di terakhir kali kita ke Manado itu pokoknya kita coba mau angkat dulu dari ibaratnya dari sudut pandang di kota lain ya. Bisa Natal di kota yang berbeda ya, kan kurang lebih dari kota yang bersama. Nah, kalau Natal yang di kota lain itu ya jujur ya kita rasa ya memang ada suasana Natal ya sama loh, pergi gereja, berkumpul dengan orang-orang yang ya sama-sama merayakan Natal, dan habis itu ada jamuan,
habis itu ada pelukis Natal, ada pasiarnya juga, ada Baku Pikir yang teman yang orang sudah kenal di daerah situ. Dorong pun ada acara keluarga yang suka panggil makan dan lain sebagainya. Jadi momen-momen seperti itu yang kita rasa sama. Momen itu sama dengan momen yang kita rasa, yaitu pun yang kita kadang rayakan waktu Natal. Maksudnya ya momen berkumpul dari keluarga tadi, dengan ada orang yang mungkin ada yang orang nggak kenal. Contoh misalkan orang ada orang ke rumah ada usaha kos-kosan. Mungkin anak-anak kos-kos yang nak pulang atau orang tua jauh dari mana panggil makan sama-sama misalkan. Kalau misalnya contoh yang seperti itu. Atau mungkin ya orang ajak ke pertemanan. Akhirnya kan jadi ya seperti itu kan jadi berkumpul dalam istilah. Nah itu momen yang kita rasa sama lah maksud dari pemaknaan. Kalau yang beda yang jadi penciri Manado bagaimana gitu? Yang kira-kira jadi semacam suatu kebiasaan unik dan terjadi pada orang. Nah mungkin kan mungkin dari situ kan kamu bisa jawab tuh kayak Natal ini begitu hegemoni dan buat Manado salah satunya dari DP penciri dan DP aktivitasnya. Nah ini penciri. Nah ini menarik. Mungkin kita udah mau bilang di mana ada punya kota ya, supaya ada komparasi. Cuma mungkin kalau kita dari dapil lagu Natal. Kalau di Manado itu ya itu sama dari September sampai apa? Pokoknya nuansa Natal semua. Kalau nih satu yang tadi kita bilang itu ya ornamen Natal ada gitu. Cuman ya kita nggak dapat dari DP sisi ini dan lagu dan atribut Natal itu lebih itu kita rasa yang itu kita lebih dapat banyak ya kita lihat di Manado. Cuma kan itu berarti di kota lain ada, cuma Manado itu mulai lebih awal. Bisa jadi dikatakan. Jadi itu jadi penciri kan. Jadi Natal seolah-olah dirayakan lebih dulu. Tapi kalau jadi kok DP periode perayaan terkesan lebih lama. Atau mungkin terkesan lebih apa ya, lebih proper atau lebih apa ya, lebih siapkah atau lebih ditunggu-tunggu. Karena aku orang mana? Kalau di Manado? Tening. Ini orang Wanguan karo kita sih. Kalau kita rekam ya, supaya mungkin audiens tahu topik konteks bercerita kan dari sudut pandang apa. Oh iya, sama itu petasan. Petasan di Manado hampir November begini nih, November kemarin dia pasti sudah bunyi itu. Kalau apa? Ya ada jadi itu loh, penciri-penciri itu yang kita tidak dapat di kota selain Manado. Untuk konteks Natal ya. Kalau Pak Rey, yang pertama disclaimer dulu, kita belum pernah coba Natalan di kota lain. Jadi kita minta dari konteks seperti tahun ini tuh berarti Jakarta. Jakarta pun kayaknya ya mungkin bajalan aja dan. Cuman kalau yang bikin ketuk unik di Manado ini kan tuh ya tadi misalkan orang menyongsong itu yang orang bikin early lah. Di awal entah itu mencari dana, bikin cookies, mulai mungkin berbelanja. Masuk ke bulan Desember itu mulai ada lagi sih yang lebih berbelanja, ada di pipik lagi kan berbelanja itu. Kemudian tadi terkait petasan itu juga jadi trompet penciri. Tapi sebenarnya kalau petasan itu juga kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin di daerah mungkin timur juga misalnya Papua, Maluku dan lain-lain yang mungkin juga mayoritas Kristen mungkin punya hal penciri yang sama begitu. Nah, kalau dari kita balik lagi kalau misalnya Langwan, terang biasanya ada kayak misalkan di tanggal 25 pasiar Pak warga ini pe rumah. Nah DP besok berkutukar orang yang di pasiar pada rumah. Natal hari pertama, Natal hari kedua itu ada dan DP Natal hari pertama, hari kedua itu ya mungkin kita tidak tahu juga daerah lain itu ada atau nyanda, begitu kan. Di Amerika ada atau nyanda tadi tahu, tapi mungkin mostly kalau orang di Manado ada. Orang mengiyakan ya, event gereja pun ada kan tanggal 26 masuk gereja. Ya kan? Nah itu sih DP penciri pembeda ini Natal ini dah. Begitu. Lagu-lagu juga macam-macam sih gitu. Itu sih. Gitu dong. Kita kok mau kejar begini. Jadi kan orang memang podcast ini dari tadi cari topik mendapat topik yang pop up Natal. Kayaknya tahun 33 sama-sama setuju dengan bahas Natal. Nah kita juga spontan yang terpikir terkait Natal ini. Pertanyaan pertama, nah ini only research question. Pertanyaan pertama,
ya pada Natal dan Nado ini begitu dekat tadi. Yang kedua, yang orang rayakan Natal saat ini, kalau memang ini budaya Manado, masih sama dengan itu. Misalnya 50-70 tahun lalu orang opa-oma yang rayakan tuh Natal masih sama. Kalau ternyata masih sama atau ternyata ini pembeli budaya. Yang pertanyaan ketiga, ini positif atau nyata? Jangan-jangan ini bak pada sistem. Maksudnya yang bikin orang Manado itu justru jadi lebih banyak negatif dan lebih positif. Itu loh yang kita mau kejar. Jadi yang tadi apa itu keciri. Nah yang kedua, berarti tong suka yang kedua. Apa yang berubah sekarang setelah konkret perayaan Natal ini? Misalnya Manado 20 tahun lalu, 15 tahun lalu nih, Natal sekarang. Apa yang beda itu? Apa yang beda? Coba. Tadi kan tong sudah bicara terkait dengan konkret ciri masing-masing dari Natal tuh. Bagaimana tong definisikan Natal? Sekarang apa ada perubahan? Mungkin orang saksikan. Mau jawab? Yang beda. Apa yang kemudian perubahan? Ada transformasi, Ya tentunya. tren yang beda. Tentunya lebih beda ya itu, beda tren, lebih vibes Natal kan pasti tahun ke tahun beda, orang pun akan terus berganti toh. Kalau mau mengarah ke situ sebenarnya contoh misalkan kita ambil contoh waktu tahun berapa ya kita Natal di Manado itu, pokoknya intinya kisaran mungkin SMA yang mana orang Manado kalau ini kan tuh tahu ya, ada yang mau tersinggung atau ada yang tangisi itu. Ada sebenarnya ada yang burung tahu gitu. Pokoknya intinya kalau dia datang di Natal itu baru. Ada istilah itu. Nah, sehingga sampai di satu momen di Natal itu jadi banyak sekali. Jadi artinya tuh tompe gereja itu detail. Dan kan banyak gereja cari gitu. Terus sampai di jalan. Banyak sekali sampai di jalan. Dan DP acara tuh megah. Nah, bergeser sampai sekarang mungkin yang terakhir. Nah, jujur 2019 paling terakhir, jadi kita sudah bisa update yang paling baru. Cuma dapat pengalaman yang paling terakhir itu terkesan ya lebih bilang ya agak lebih kalem loh kalau mungkin orang dia tetap seramai cuma nggak seramai yang dulu lah gitu. Dekorasi tetap ada dekorasi, cuman kalau mau dikaitkan dengan tadi ya kita malah terkesan seakan-akan tahu dari perspektif seakan-akan cuma ya kayak orang merayakan seremonial biasa aja begitu, sebagai ya itu Natal terpasang pohon terang, terpasang lampu-lampu dan seterusnya. Nah yang kamu kejar ini sudut pandang penilaian, ini apa sudut pandang penilaian yang memang masih objektif atau karena bertambah usia kan? Orang kan sering mengalami itu di Natal ini. Jadi juga tuh sensitivitas terhadap Natal ini semakin berkurang tuh. Karena kan sering tuh alami. Ya sih. Kalau Natal waktu kecil kan sangat-sangat membekas tuh, karena kan mungkin teman baru, ada hal-hal baru. Tapi kan karena soal alami, sering alami, akhirnya kan jadi biasa, berasa biasa. Sebenarnya sih kalau for kita tetap kita mencoba menjaga pertama kali nuansa Natal yang kita rasain. Oh ternyata ibaratnya kalau hangat, rame, ibaratnya dingin, gitu. Hangat atau dingin? Ya maksudnya kan orang kalau di dalam rumah ada atau di suasana kan dingin. Kalau di kampung-kampung itu kan dingin kalau Desember masih jebak konsisten tuh. Uap. Siap. Nah cuma kan di satu sisi mungkin secara objektif yang kita lihat sih sebenarnya pun ketika Natal di Manado, nah kita mulai mencoba mencari arti Natal itu sebenarnya, maksudnya tadi yang overview tuh arti Natal yang sesungguhnya. Jadi ya sebenarnya kalau kita ya Natal itu sama atau kalau mungkin lebih mungkin sudah jadi
jadi sensitif ini lebih ke gereja. Sebenarnya kan kalau gereja itu bukan bangunannya, tapi orangnya. Oh, siap. Jadi ada kalau kita ya Natal itu sebenarnya memang orang udah mau tolak tempe suasana hati, Sadis. tempe orang-orang yang Jadi paling kalau dekat dengan orang atau Jadi kalau- event baru jauh. Potong simpulkan tadi berarti Natal saat ini lebih mungkin sudah hegemoni dulu dah. Ya mungkin kalau kita dari- sebukang lagi dapet Saya. Ya. ya apa ya kalau mau bilang ya mungkin gara-gara soalnya lebih dewasa juga sih bisa jadi kan. Apa tadi dari pertanyaan tadi? Apakah Natal ini masih sama dengan orang tua yang rayakan zaman dulu, gitu, klasik vintage begitu, atau so ada transformasi atau tahu saat ini so ada TikTok, sosial media, Itu kita coba jawab ya. Ada satu hal yang terang tadi belum sempat bahas. Simple sebenarnya, yaitu pasiar. Anak-anak pepasiar kan, lebih khususnya anak-anak pasiar. Dulu kita ingat sekali 5 bocah-bocah pasiar dari orang lah kecil-kecil itu pasiar dari orang di rumah. Itu orang dapat angpau, dapat doi nih, udah. Mereka coba dapat cookies, dapat Sprite, Coca-Cola. Atau kisah apa? Dulu itu terang misalkan terang ada 10 dah bocah-bocah ini, terang split, pindah lorong lah. Habis itu terang satu kali buku dapat, kumpul-kumpul tanya, Bisa dapat bisa apa? dapat 5.000. Wih, udah sudah langsung. Jadi unik dan for kita waktu itu sederhana tapi lucu kan. Menyambut dengan pertanyaan tadi, bagaimana ada perbedaannya? Yaitu adalah ini barang tadi ini digitalisasi HP. Apa hubungannya? Jadi jangan sampai ini barang ini bikin anak-anak mager dan mau keluar dan mungkin ada stok atau yang masih tetap keluar itu bagus begitu kan. Tapi kan Kita tuh momen-momen QR ya om. jago kan kalau stok QR Kok bagus. nggak ada case QR? Kita belum dapat sih, tapi kalau ada bagus. Ya, terus jadi maksudnya itu dah. Mungkin karena ini HP ini jadi ini anak ini jadi kecenderungan mungkin ya kita asumsi aja dari hipotesis ini jadi mager mau keluar atau mager mau berberita teman-teman. Kalau kita terus coba Natal di Roblox tuh. Oh betul. Mencoba Bisa Natal jadi, di kan? Roblox. Tapi kan balik lagi esensinya kan kalau orang pasir orang di rumah, oh sampai anak mana? Menyanyi dulu. Oh iya. Menyanyi atau Om siapa kok teh? siapa kutik kenapa pakai oh ini kan itu dah gitu interaksi itu yang terang cari kan substansi itu kan. Oh kita kok ini om ini pe anak, oh mana DP anak, nyanyi dulu dah nanti dapat angpau. Itu dah itu esensi itu yang terang perlu jangan sampai kita hidup bebas ya. Buat saya tadi maksudnya dengan HP atau dengan platform-platform yang ada ini menjadi apa ya menjadi jauh dan dengan orang nilai-nilai yang teranggap dulu tuh ini bagus nih sederhana tapi meaningful kan? Itu baru itu sih kita tak pikir Jadi memang sudah ada perubahan. soal perubahan. Ya, pasti sih kalau kita lihat juga sosial media itu Natal bisa aja bergerak ke situ. Dan zaman dulu kan buat orang anak-anak dan ya memang tombe momen-momen kan cuma tertentu, nggak sebanyak sekarang. Baru akses juga terbatas. Akses terbatas. Kayak balik lagi ke tadi dan beli baju misalnya beberapa anak cuma beli pada saat Natal misalnya. Atau itu juga berhubungan dengan libur sekolah kan Natal biasa berhubungan. Ini kan ya, betul libur. free itu orang ngomong beraktivitas. Free beraktivitas. Kemudian kan zaman dulu mungkin belum terlalu banyak ya. Saat ini kan terlihat dari kecenderungan orang Manado mulai merantau, mulai keluar dan mulai hidup dalam suatu komunitas yang sama lagi. Jadi mulai ada banyak perubahan. Kita sempat saksikan di mana ada bocah-bocah itu yang entah dia orang tua rantau dari mana mau datang begitu dong misalnya dari Jakarta dia ini kecil ini dengan dia yang mungkin agak malu-malu dan apa akhirnya bisa berbaur itu kan yang interaksi itu dah dengan orang kampung misalkan orang Bilanguan sana berkuliah sana dengan orang Jakarta dia apa orang berbaur begitu itu kan itu yang esensi yang diharapkan dah. Waktu itu belum ada akses ini, jadi dia mau nggak mau mesti apa tadi? Kalau dengan ada yang sekarang ini iPad dan lain-lain mungkin sudah burung juga ada begitu cari ruangan yang bersembunyi begitu kan. Jadi itu sih itu yang disayangkan. Karena kalau Natal seberapa konsumtif? Konsumtif
sensitif gimana ini? Yang sensitif. Bisa apa ya, kalau mau dekat momen-momen mau dekat Natal atau Desember lah, banyak lah ada pengeluaran yang Pengeluaran. saya anak konsum apa kayak yang biasanya nanti jatuh mau Natal. Biasa kan Yang kita Natal beli ini ya, fenomena yang kita tahu promo diskon gitu. Oh, ya itu ada di kecenderungan sih buying, impulsif buying sih, maksudnya muncul juga apa ya di justify dan penting nggak penting ya Kalau dulu benar. begitu loh, maksudnya entah itu baju cuma satu piece dua piece paling Yang penting ada for hari Natal. Oh, nggak begitu sih. Oh. Kalau memang kita rasa di Natal itu ada yang kita mau apa nggak ada. Ya begitu. Di gereja kan nggak apa-apa biar pakai. Nah masalah kita dari dulu nggak pernah memperhitungkan harus baju baru hall kita gitu ya kan. Mungkin orang lain mungkin dia merasa itu penting ya. Iya. Orang sebenarnya banyak kan keluar dulu. Kalau di mana? Pas mau momen-momen mau Natal. Forngana dulu loh, maksudnya sekarang. Ya kalau untuk anak-anak dengan usia dewasa kan sudah beda. Kalau dewasa kan untuk orientasi, so tangan di atas dan gimana terima kasih pada beberapa orang. Jadi kepuasan di situ dan bisa pemaknaan Natal. Ya, kalau untuk kecil baju, dan kalau kita sih pribadi sepatu. Ya, dari kecil ya. Jadi kalau nggak sepatu baru, minum di gereja. Ya, dan juga begitu sih. Tapi kapan momen mau beli sepatu baru di luar sepatu hitam? Oke. Sepatu sekolah ya. Natal, karena bukan berarti boros di Natal, tapi kalau Natal mungkin beli sepatu, gitu. Misalnya kalau tapi keluarga kan orang keluarga menengah atau semua, jadi datang dari background keluarga begitu ya sangat-sangat hemat kan. Kapan mau beli sesuatu ya Natal. Kalau kita mindset dari SMA sih, maksudnya dari dulu kita nggak merasa itu harus ada yang baru. Kita ingat sekali. Pas Somo tanggal 25 itu, masih tanggal 23 atau 22 itu, sudah bertanya di rumah, nggak apa beli? Nggak ada. Baju baru for ini, mau masuk gereja, aneh ini begini. Nggak ada, itu juga. Kita sampai sore kita kasih doi, kenapa doi ngapi gupin nado? Iya. Nggak, dia suruh beli, begitu kayak. Padahal nggak ada di Belado. Ada waktu di Langwan, padahal di Langwan kita sampai itu. Kan libur tuh, jadi lain kali pulang-pulang lawan jadi sampai di titik ini nggak pergi Jo. Padahal kita mau nggak ada urgensi di situ jadi dari dulu kita begitu. Kalau kita kok memang ada semacam ini deh, insentif dari orang tua. Karena kalau bagus nanti Natal ya mau beli ini deh. Karena memang cuma di momen itu sih biasanya. Kalau nak terima rapor ya pada saat Natal itu, pada saat kontrak. Kalau Natal di gereja sih biasa. Cuma yang pontrang itu sih biasanya. Marmolnya ada cookies andalan lah pas Natal. Cookies andalan yang ini. Biasa kan cookies paling banyak ya keluar di Natal. Tunggu ya. Cookies andalan. Apa yang ini kita mesti tunggu pas Natal. Kita sih putri salju. Yang ada lihat di mana lupa. Cari-cari lihat dulu. Kalau kita dua. Waktu kecil rambutan. Paling suka itu rambutan. Sedikit besar, butan. Untuk SMA kita butan. SD itu rambutan. Nah, kalau butan nggak terlalu. Yang ini apa kata yang lebih isi dia rupa fantasi dan varian kecil kok dia. Fantasi disebutnya. Oh, cuman bulat-bulat kecil. Cubi Iya, ada cubi. Soalnya kalau yang itu tahu ya, terlalu lama dan kalau yang kecil bulat kan boleh sama dia. Kita tuh cookies Ovaltine. Itu kali makan. Cookies Ovaltine. Dia kan bawa kacang-kacang DP ini Ovaltine. Kacang kup gitu kan. Iya. Oh. Enak gitu. Iya. Ovaltine dengan putri salju. Nah kita kok yang kacang-kacang tuh kita nggak terlalu suka. Oh, terlalu suka. Kita nggak terlalu suka nastar. Nanas. Biasa aja, maksudnya kalau makan sudah normal. Nastar itu loh tadi ya, apa? Iya, itu tadi nastar semua. Nanas yang isi nanas. Iya. Selain nanas, kita taruh. Fantasi itu kan nastar. Kita taruh. Cuma kan fantasi udah daun. Ya cubit-cubit. Oh iya. Bahan sama sih. Omar kita kan terlalu fans itu. Oh, kita ada satu cookies keranjang, tahu nih? Enggak. Seorang Cina itu. Iya, ini udah model cookies keranjang. Cookies keranjang. Kita ingat sekali tuh udah bilang cookies keranjang.
kita tanya kayak betul cookies Putri Salju. Jadi waktu kita di Unclub asrama kita ingat waktu ber begini loh. Terus habis kuliah, habis saling begini UAS, selesai UAS, terus masih tinggal di asrama. Tuh nggak ada ketuk nih WW ini satu, ada bikin cookies Putri Salju. Cuma toples kecil loh. Pada apa ini dapat rekam ini? Hah? Udah apa dapat rekam ini? Ya, ini kan cuma cerita. Betul. Jadi memang ada asrama yang memang angkat ada. Ini udah baking ini. Sekali. Sederhana lah sadis itu. Cuma enak sih, cuma ternyata ujung baru tahu kita kira itu dulu tahu. Kira itu apa topong kayak atau apa, ternyata gula. Gula. Ternyata gula yang gula dihaluskan. Kita kira topong dah. Memang. Gula konten. Ini lah baking. Iya. Kalau CDP momen itu dan cewek udah bikin kang cookies itu, wow sekali tuh. Biar tuh dusta-dusta tuh. Lanjut, apa selain cookies? Apa? Cookies. Berapa kali lantai? Sudah. Belum sampai situ. Petasan juga dulu. Oh ya, lantai dulu tuh, habis itu petasan. Itu kan sebesar, nah ini kan orang gradually itu dari bocah-bocah dulu. Malu-malu. Ya maksudnya kan petasan segitiga kan? Petasan segitiga. Setahu kita tuh yang semesti larang sih. Ya, kita mau tanya ke Ngoni punya kesan apa yang paling Ngoni membekas di petasan? Mau apapun, mau bagaimana? Apa pernah bakar atau alis pernah hilang? Coba. Kita sih petasannya ada, yang kita yang Perak. Bukan perak. Bambu. Kita yang ini. Tahu ini ada apa? Punya permainan waktu kecil, api naga di Benau. Tahu lah. Yang lilin punya. Nah, kita kena itu. Jadi alis. Memang bobo angus. Karena memang. Coba situ apa aja. Soalnya tuh lilin ada sih, ada mau masa banyak. Lilin kan dia pada gantung lilin tuh. Iya. Tapi bagi puluh. Nah, mari buka rumah, pasti buka rumah. Yang bobo. Kalau petasan kok tanah tahu suka. Gila alis ya. Nah, bobo udah ada sih masih ada. Karena bobo udah terbakar. Alis Bakar oke dan. Iya. Tuhan apa? Ya ada sih, maksudnya kita nyendak ada yang aneh-aneh, cuman kita rasa bincu tuh segitiga itu dah. Nggak pernah ada kejadian. Nggak ada, kita nggak ada yang memori. Terlalu ini. Berarti pada aku baru kalau api naga tuh bang, rasa biasa sih api naga. naga. Kita pernah air mancur. Oke apa dah? Jadi dia pecah dua. Oh, Sekarang dia di atas. Oh no, di sini Cak. Di sini. Bocor atau gimana? Iya dia pecah dua, dia tapi kan pegang begini. Dia pecah satu di bawah sini. Oh no, begini. Balopo. berbahaya. Tapi tadi ini sih. Ada saudara Ini yang atau kasih ini? itu. Ini atau ini? Tahu lupa. Gue Balopo tapi ini. Setengah kali ada gosok apa? Odol. Kira tidak begini. Kalau yang tabakar kamu bagi itu ada tambahan di lorong main perak. Coba dulu nggak nyala ini nggak kan kuat. Tapi satu kali ngomong ini hilang rambut. Rambut. Mas perak lah ya seru, cuma kok tapi orang jarang dulu. Kampung sih banyak. Agak sih. Kampung. Kan ada dua, tapi boleh mau pakai bulu bambu atau nggak kaleng. Oh, tadi tahu kamu untuk kaleng, cuma bulu. Ini kaleng bilang. Ada tuh satu ledang tuh jalan pergusi. Itu dia jangan bisa dibawa. Mana ada pantul itu yang bahaya, Cak. Itu dia. Dia kan habis karena itu dia pantul. Yang biasa-biasa coba kacang tore. Nah, Lu ringan nggak permainan. Kita paling nak suka apa, Cak? Blitz. Bukan. Blitz. Roket. Blitz. Roket. Kita blitz sih. Apa? Kalau tuh Cuma satu itu. Nah, kira di 4 orang di lorong dia pasang ke atas, dia pasang ke dalam rumah. Dia pasang ke dalam rumah. Iya.
Pasang ke dalam rumah itu. Fiu. Ih. Aduh, tapi gitu beli. Pokoknya kalau beli Blitz. Karena kan dia ada DP sensasi. bah tunggu dan tetap Mar ada yang sama dengan gasing. oh gasing lain jahat itu Gasing loh. kan. Iya. Ada yang tuh OVO begitu dan Oh iya bau bunyi gue dusu dan gitu. Baru dia bawa pica sama dengan kertas dan pica pak. Terbang. DP lordang badusu kan Iya, DP mitos kan tiba dusu. Tiba dusu. badusu loh Mar, mau nih pe, nah ini kalau torong detailing PC paling cepat ini pernah. Jadi nggak tahu petasan macis tuh yang cuma kecil. iya cuma tas Nah, jadi pokoknya kalau mau lewat orang di motor pasang dulu asa apa? Ada auto buka kaca. masih oh itu so Iya. jahat Serius. orang itu Ada yang tanya, sungguh. tanya pas apa bro Dia tanya di orang-orang yang mau di orang teli. Kalau kita kok petasan ini cuma lebih penikmat. iya betul Kalau yang kita, karena kan orang tua yang kasih tuh, ya kasih dah. Bukan gara-gara dia bahaya sih, lebih ke hemat kan. Oh, kira. Lebih ke hemat. Karena bakar-bakar doi. betul Jadi kita juga nak biasa. Cuma penikmat, no? Penikmat petasan. Nikmatin. sampai kita itu kalau mau beli kita nggak tahu dan DP ini Lama-lama. apa DP for ini gimana gitu kan jadi sudah gitu penikmat no Cuma lebih penikmat. Penting orang kok di kalau potong di perkara kan ada banyak yang Jawa pasang tuh. oh Jadi ya sudah nikmati sama-sama tuh. Nikmati sama-sama. Orang yang nikmati tuh. Ya, gitu dia. Lorong begitu kebanyakan. Asal. Jadi memang unik. Kalau kita sih udah pikirkan. Kayak pada kemudian tuh Natal. Kalau saya pada sih tanya sih waktu itu. Tuh udah podcast di atas kayak pada Natal sama kating orang. apa itu Kalau kita lihat sih ini sih. Jadi kenapa Natal? Dan sebenarnya bukan cuma Natal sih. Maksudnya apa sih yang dari Natal ini yang orang Manado ambil? Sebenarnya di beberapa acara. Jadi orang Manado ini secara perilaku hidup, value, suka dengan hal-hal yang berbau kolektif dan celebration. Jadi, let's say ada Natal, orang mau bikin celebration sendiri. Sama yang Thanksgiving itu orang adopsi dengan cepat karena itu cocok dengan orang. Kenapa kemudian Natal itu cocok dengan orang dan berkembang? Ya karena itu dia cocok dengan value secara kota Manado dan atau kultur Minahasa yang ada di Manado itu cocok loh, kolektif kan, kolektif beracara gitu, festif itu Bama Palus, baru saling mengunjungi satu sama lain. Memang so ada beberapa orang dari dulu. Baru kedua kalau yang kita tahu ya, Natal ini nggak pernah jadi budaya asing buat orang Manado. Jadi ini sudah jadi tongpe budaya. Kadang Natal ini kan mungkin beda dengan beberapa daerah lain atau beberapa jenis agama yang lain misalnya. Proses agama itu diserap itu dengan proses perang misalnya, atau proses adat dalam tanda kutip pemaksaan begitu. Kalau orang Manado udah boleh sukarela. Jadi tau kan memang dulu animisme kalau salah. Jadi begitu Belanda datang, orang ini berteman di Belanda. Jadi alih-alih dan orang seolah didoktrin culture yang baru, orang ini justru absorb itu. Orang serap dan culture itu supaya orang udah naik level. Kan ada satu jam kalau nggak salah orang Manado Minahasa itu salah satu yang paling terdidik tuh di antara orang Indonesia. Karena banyak Belanda di sekolah atau pendidikan Belanda banyak masuk. Nah dari situ tuh Natal dia berkembang dan berakar. Jadi cocok dengan tongpe culture. Karena itu bukan pemaksaan, langsung serap, langsung jadikan tongpe culture sendiri. Akhirnya Natal itu jadi ini loh, jadi semacam tongpe eksistensi juga dan sebagainya. Makanya dia sangat kuat teman-teman. Yang kalau kita lihat dan kiapan Natal ini sangat kalau dia nak buku cocok dengan tongpe culture, rasa masih jauh sekarang sih. Tapi karena dia cocok dengan topik culture, topik komunal begini. Memang tuh Natal ini bukan nama orang tuh. Hah? Bukan nama orang tuh ini. Tak kira nama orang. Natal tuh nama cerita tadi. Nama orang. Natal sebagai celebration. apalagi tadi yang terkait mabuk ayo Tuh.
Lantai. Oh, lantai. Siapa dulu? Kita? Ya, yang paling banyak dong. Enggak. Kalau kita Desember tanggal 25, 26 itu pasti enggak ada yang begitu-begitu. Kalau kita ya, maksudnya karena kalau kita kan biasanya kita mau pertemanan kampus dah. Karena orang harus pulang kampung sendiri. Paling nanti mau pulang di tanggal 27, 28 Desember. Nah, itu semua kita free tuh, soalnya ada keluarga apa-apa, baru terang mereka berada di Manado. Apalagi kalau kita pas di weekend, sudah kumpul. Jadi itu ya. Jadi. Itu sih. Sampai tanggal 1. Kopi dingin. Kan ya. Oh, gimana kalau? Ya sama begitu tuh. Apa? Ya kalau tailing ke siang, Ya, gimana lah? sudah jutaan ya. Iya sudah yang tanya. Kalau pagi, Pagi kalau. pagi. Oh, gitu ya. Begitu tuh orang di tailing gitu. Kalau di Perkamilan ini. Kamu baik, kamu tolong di rumah. Bagus tuh. Ya di situ. Kayaknya Jaga image. Hanya lain kali kan kalau jam masuk gereja masih ada tuh konop pada buka. Panas kan. Oh. Masuk gereja itu penting. Gereja Natal. Selain Natal lah penting lah. Hah, itu dia. Apalagi Natal. Oh, Berarti secara logika penting. Apalagi berarti kan ada peningkatan. Itu. Nah, itu sih. Apa lagi? tiap hari lah di gereja. Tiap hari di gereja. Nah terakhir mungkin mau tanya yang ini. Natal ini masih jadi sesuatu yang positif buat orang dalam konteks Manado, atau semulai dia mengarah pada sesuatu yang negatif. Kayak tadi kan, peminum tadi kan, itu so bertransformasi di sesuatu yang negatif. Jawab. Gas ya? Mana dulu? Aku sudah pikir. Ini so positif atau negatif? Tadi kan, orang semulai konsumsi. Ya takutnya sesuatu yang Kalau dari kita terkait positif atau negatif, sebenarnya kita cuma mau menjabarkan adanya. Kita hanya mau bilang mana yang secara timbang menimbang mana yang lebih apa ya. Kita cuma mau menjabarkan aja mana yang positif, mana yang kemungkinan menjadi negatif. Kalau positif itu mungkin dari secara apa ya, komunal tadi, komunitas, orang bisa bersosialisasi, orang jauh sana bisa datang ke kampung, itu kan orang bisa bercengkrama secara interaksi, itu bagus. Yang kedua tentang apa, spending lah, belanja lah, ya kan, UMKM ataupun ya orang turun gunung di Mantos, di Megamall itu kan orang nanti bisa spending, dan itu ada hubungan dengan perekonomian juga dah. Apalagi kalau terkait negatifnya mungkin ya mungkin seperti yang orang bahas di atas ya, maksudnya ada mungkin apa yang bilangnya ya, hidden cost atau beban-beban yang tersembunyi lah, kayak secara mungkin beban moral mungkin atau beban-beban yang kuat lebih kepada orang punya status bermasyarakat lah gitu kan. Nah, misalkan contoh sederhana, misalkan cari dana atau misalkan harus kasih ini kasih itu kan macam-macam lah. Jadi jangan sampai ini ya orang bisa bilang bahwa sesuatu yang berlebihan itu ternyata bagus juga begitu kan. Orang banyak sekali acara kan, di sini harus ada biaya tuh, harus ada apa yang orang keluarkan, dan makan apa segala macam kayak gitu. Bisa mungkin membebankan bagi sebagian orang yang mungkin kayaknya kita belum ada nggak apa-apa ini kayak gitu. Nah itu kan ada beban moral gitu, beban sosial lah di situ. Gitu. Ya kemudian yang lain lagi tadi misalkan mabuk, habis mabuk, barese, nakal, Masuk gereja. ya enggak, barese, nakal, tikang. Ya maksudnya itu dan soal merana ke kriminal kan bisa jadi ada. Jadi jangan lebih karena dia emang begitu kan. Gitu sih. Natal positif, negatif. negatif. Oh, negatif. Apakah ini negatif atau positif? Apa? Apakah ini positif atau negatif? Lebih berat kemana sekarang? Menurut kalian? Di mana? Di Manado atau konteks? Dalam konteks ya terutama konteks Manado. Nah, betul. Masa Kalau di sini kan siapa lu siapa gue di sini. masa konteks. Nah ini agak susah tuh karena 2016. Oh siap, oke. Sektor Itu sudah. Aman. Nah, espresso gitu. Tenang, kita tahu.
kalau yang kita maksudnya Natal negatif tuh nggak pernah terlintas sih, maksudnya pak kita kayak dia negatif. Nah, mungkin itu kalau negatif kalau terjadi misalnya kita punya kapasitas sebegini, kita mau berusaha tapi pada Natal begini, nah akhirnya memaksakan. Supaya misalnya kita ada pohon perang atau nggak apa, kamu suka supaya orang lihat kita ini pada Natal. Kadang ada orang kan tahu yang kita rasa sih, mungkin ada orang beberapa yang gengsi dan tahu betul atau tidak, cuma yang kita rasa sebenarnya kita rasa ini kan belum bisa bilang betul atau salah juga. Ada beberapa orang yang bisa untuk tahu dia pada Natal baru tutup pintu misalnya. Ya mungkin saja dia memang lagi tidak mau berterima tamu kah, atau memang dia ada itu kan, nah mungkin itu loh yang mungkin kesan-kesan negatif mungkin yang biasanya muncul, cuma terima tamu dari orang ini atau apa, itu mungkin dan lain sebagainya. Cuman kalau for kita ya Natal tetap hal yang positif gitu. Ya, karena masih lebih ya event orang nggak mau terima siapapun, tapi kan orang bisa berkumpul dengan para orang yang orang sampai keluarga lah ibaratnya, atau orang yang orang sayang gitu. Itu sih masih belum terpikir dan terkait dengan dampak negatifnya itu seperti apa dari si Natal itu. Dari maksudnya dari tadi orang kita kenapa ini kan orangnya enggak minta beliau ini. Kenapa? Memang dari hari, memang dari Kita hari lagi belajar sesuatu. memang dari hari. Sekarang orang Jadi negatif Kalau kita sekarang Natal itu selalu lebih banyak ke negatif sih. siap. Ini autokritik Otokritik siap. semua ada. Kenapa? Karena tadi itu, jadi yang tadi yang kita bahas bahwa Natal itu sebenarnya mengakomodir orang budaya Manado yang suka kolektif dan suka untuk berkumpul bersama. Nah sekarang Natal itu selalu lebih bersifat tadi hedonis. Jadi sudah diukur dengan hal-hal yang bersifat materi. Nah dari mana orang bisa ukur itu? Salah satunya dari media sosial. Zaman dulu orang waktu kecil, mungkin orang dalam keadaan ada juga ya. Tapi kan orang cuma tahu Orang betul. Cuma mungkin sebatas itu. Atlet sih itu beberapa rumah, tapi itu cuma tahu itu. Ya. Ada beberapa rumah besar, orang masuk, orang lihat dari luar, orang bagus dan mau besar ini Natal. Orang pernah lihat bisa kondisi di dalam. Nah sekarang ada sosial media, terus jadi tahu ternyata ada orang Manado jaban Natal di New York, ada yang jaban Natal di Bali sekarang, ada yang Natal misalnya trip ke Eropa, ada yang Natal ternyata di ketampilan ruang tamu begini gitu. Ada ternyata orang Manado yang numpit teman ini ternyata dalam konteks kaya semua dan mungkin seperti yang itu yang lo tampilkan di media sosial. Nah, orang karena tuh perilaku kolektif itu, orang cenderung mengikut. Jadi itu jadi seolah standar kan, kalau Natal sebegini. Makanya ada budaya saat ini kalau di sosial media pada circle kan, keluarga itu pakai di keluarga muda, keluarga setua, itu dia bawa foto foto keluarga dan begitu, di studio dan sebagainya. Itu kan budaya baru sebenarnya. Untuk menampilkan Natal begini. Jadi Natal itu saat ini semakin mengakomodir budaya hedonisme yang juga nak sepenuhnya orang bersalah karena memang kan ada faktor marketing di situ, ekonomi juga di situ, sosial media di situ dan begitu. Jadi kita mulai banyak yang ke arah situ dan mulai kehilangan DP esensi itu kumpul keluarga yang sebenarnya orang tua yang value di zaman dulu itu kumpul keluarga itu gitu. Sama yang kita di sini di Jakarta secara terus terang ya, secara kondisi merayakan Natal ya secara ekonomi lebih kuat di sini dibandingkan waktu kita di Manado. Tapi itu value itu hilang karena kan kita Natal jauh dari keluarga. Kalau masih walaupun kita makan di restoran enak dan waktu Natal fine dining misalnya dengan istri misalnya, tapi itu lebih kangen yang momen yang makan apa adanya di kampung dengan orang tua, dengan sepupu-sepupu sederhana tapi itu untuk momen Natal. Itu waktu dengan istri ya enak biasa aja itu momen. Fine dining sih, terus ya kita makan steak, beli wine, tapi ya saja. Wine ya?
Padahal tadi bilang nggak jadi minum. Kan wine. Wine. Iya. Perjamuan orang pakai Wine. Sadis. Itu boleh. Biar kita kan ada tuh. Hah? Tambahkan sedikit anggur. Boleh. Orang Memang kalau orang bilang orang Manado itu kalau salah, dong orang mau cari tapi betul-betul. Jadi balik lagi ke DP esensi. Siap. Bergeser. Cuma teknologi ini kan bisa bermata dua. Maksudnya tadi DP negatif, tapi sebenarnya kan orang boleh berkumpul di Zoom, WhatsApp, bisa menggantikan pertemuan langsung. Tapi sebenarnya kan orang boleh video call sama-sama. So, tapi kita konsisten. Natal itu semakin ya. Karena kalau dari kita maksudnya orang nggak bisa pungkiri ya, sebenarnya dari dulu pun kayak misalkan di keluarga itu orang lah semua alami kayak misalkan kok so di mana ini so kerja di mana so kawin belum maksudnya social expectation. Ya social expectation itu kan so dari dulu orang alami kan sebelum jauh adanya sosial media ataupun internet lah. Tapi kan dengan adanya tadi yang misalkan Pak Gung bilang itu kan berarti ini sosial media ataupun platform-platform ini kan lebih mengamplify gitu kan ini orang punya akar ini dan orang mesti suka kasih tunjuk ke orang bahwa apa ini anak ini sukses tapi apa ini keluarga sukses apa semua itu kan teramplifikasi dengan adanya sosial media ini kan jadi orang nggak bisa pungkiri juga ini so lagi itu dan ini orang budaya juga dan terus ya itu bisa jadi masalah sih kalau misalkan di tanggapinya seperti itu. Nah, sudah. Ini so 40 menit tadi kita udah cek. Oke. Jadi ini so pembicaraan Natal Ya. minggu ini. Simpulkan tidak dulu. Oke. Sampai Iya. moderator. Bisa moderator yang menyimpulkan. Moderator biasa tuh paling bagus dari penyimpulan. Nah, jadi kalau yang kita lihat kan dari topik pembicaraan gitu, memang tuh sedikit kaku hari ini. Ini kan topik pertama atau udah sakti. Tumbang terus semua. Striker ini udah sakti, jadi lepas tuh celotuk berupa hilang. Jadi kita yang lihat ini jadi di gitu. Iya tuh jadi beda data. Serius ini. Jadi kalau biasa pembelaan. Nah, cuma yang kita lihat sih masing-masing orang tentu ada semacam memori kolektif masing-masing dari topik Natal. Dan orang tadi simpulkan bahwa Natal itu ada di keunikan. Harusnya Tom boleh bisa gali lebih dalam itu nanti kalau Tom mau podcast ulang. Kemudian Natal ada perubahan, Natal itu ternyata mengakomodir perilaku orang Manado. Tapi Tom juga lihat kan sebenarnya orang udah bicara tentang Natal ini kan sebenarnya ini Tom peluapan kerinduan. Tom sebenarnya suka bernatal di Manado. Jadi dari tadi dia bilang Natal itu negatif karena dia suka pulang Manado. Betul. Secara terus terang itu suka balik pulang Manado. Cuma kan dari Tom petugas tanggung jawab di sini Tom masing-masing mengajar, menguji. Siapa tahu besok semua ada iklan yang maskapai. Jadi itu Baru 2 video semua ada iklan. Saking mirip. Tapi yang pasti Natal itu Tom super bincangkan ya saat ini Tom tinggal Tom gimana Tom mau merayakan. Paling dari kita begitu sih. Dari kesimpulan. Jadi intinya merayakanlah dengan orang yang terkasih. Sudah tutup ya sebagai Itu. Kok jangan lupa pergi gereja. Gereja. Itu terutama. itu yang utama. Oke. Gas.